Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita di pertemuan yang ke-18. Kita masuk sekarang ke dalam permasalahan al-a'dzar al-mubihah lil fitri fi Ramadan. Udzur-udzur yang membolehkan untuk kita tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah udzur yang pertama yang membolehkan kita untuk berbuka atau untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan adalah sakit dan al-marad wal-kibar, dan tua. Itu sudah tua. Fayajuzu lil marid alladhi yurja bur'uhu al-fitru fa idza bara'a wajaba alaihi qada'ul ayyam allati aftaraha. Nah, maka boleh bagi seseorang yang sakit yang yurja bur'uhu. Bur'u itu sembuh. Jadi kesembuhannya itu bisa diharapkan. Jadi bisa sembuh. Maka dia boleh untuk tidak berpuasa al-fitr. Fa idza bari'a, jika dia sudah sembuh, wajib alaihi qada, maka wajib bagi dia untuk mengqadha hari-hari yang dia tidak berpuasa pada hari tersebut. Di qoulihi ta'ala, faman syahada minkum asy-syahra falyasum, faman kana maridun aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka dia harus membayar qada puasanya di hari-hari yang lain. Wal marad alladhi yurakhas ma'ahu fil fitr wal marad alladhi yashukku 'alal maridi as-siyama bisababihi. Yashukku 'alal maridi as-siyamu bisababihi. Dan sakit yang dibolehkan untuk orang yang sakit itu berbuka, yaitu sakit yang wal marad, sakit yang yasukku 'alal marid asyam, yang menyusahkan bagi orang yang sakit untuk berpuasa dengan sebab sakit tersebut. Jadi sakit yang dibolehkan untuk tidak berpuasa adalah sakit yang menyusahkan dirinya ketika dia harus berpuasa. Wa ammal marid alladzi la yurja bur'uhu aw al-'ajiz 'an siyam 'ajzan mustamiran kal kabir fa innahu yuftir wa la yajibu 'alaihi al-qada wa innama tulzimuhu fidyatun. Bi ayyut'im an kulli yawmin miskinan. Adapun orang yang sakit, yang sakitnya itu tidak bisa disembuhkan lagi, sudah permanen, misalnya sakit stroke yang sudah parah, atau sakit jantung yang sudah parah. Awil ajiz anisyam ajan mustamiron, atau orang yang memang tidak mampu lagi untuk berpuasa, ajan mustamiron, yang ketidakmampuannya itu terus menerus. Jadi tidak bisa terputus, terus menerus tidak bisa. Seperti contohnya adalah kal kabir, orang yang sudah tua. Yang sudah tua kan ya sudah seumur hidupnya sampai dia meninggal akan tidak mampu untuk berpuasa. Maka bagi orang-orang yang seperti itu, yang sakitnya parah atau karena dia sudah tua, fa innahu yuftir, maka dia boleh untuk yuftir, tidak berpuasa. Wala yajibu alaihi al-qada, dan tidak wajib untuk mengqadha. Tapi apa yang wajib bagi dia? Fa innama tulzimuhu fidyah. Tapi yang wajib bagi dia adalah membayar fidyah. Wa ayyut'im an kulli yawmin miskinan. Yaitu dengan memberi makan setiap hari satu orang miskin. Li'anna Allah azza wa jalla ja'ala al-it'ama mu'adilan lisyami hina kanat takhyiru bainahuma fi awwali ma faradus siyam. Karena Allah Subhanahu wa taala dulu menjadikan it'am, memberi makan orang miskin, fidyah itu sebagai pembanding atau sebagai
penyetaraan dengan puasa sebagai bandingan untuk puasa, yaitu ketika dulu pada awal-awal disyariatkannya puasa, hina fi awwali ma faradus syiyam, Allah menjadikan it'am dan syiyam itu sebagai pilihan bagi kaum muslimin pada saat itu, bagi para sahabat pada saat itu. Di awal-awal disyariatkannya puasa, Allah memberikan pilihan bagi para sahabat dan pada kaum muslimin pada waktu itu untuk memilih mau puasa atau memberi makan orang miskin, baik itu dia mampu puasa atau tidak mampu untuk berpuasa. Jadi bebas, baik dia yang mampu maupun tidak mampu berpuasa, ya terserah dia. Kalau dia misalnya lagi malas berpuasa, ya dia apa? It'am, memberi makan orang miskin. Itu dulu, tapi kemudian dihapus untuk it'am, maka untuk orang-orang tertentu saja, yaitu yang sakit parah atau dia sudah tua renta. Nah, fayut'imul ajiz an syiyam azzan la yurza zawaluhu bi maradin kana aw kibarin an kulli yawmin miskinan. Maka orang yang tidak mampu untuk berpuasa, yang ketidakmampuannya itu tidak bisa dihilangkan lagi seperti sakit yang parah atau karena dia sudah tua renta, maka orang tersebut harus memberi makan an kulli yaumin, tiap harinya satu orang miskin. Berapa kadarnya? Kadarnya adalah nisfus sa'in min burrin au tamrin au arzin au nahwiha min qutil balad. Memberi makan sebanyak setengah sok, itu sekitar satu sok kan 4 mud, berarti nisfu sok ada 2 mud atau sekitar, kalau satu sok 2,5 kilo atau katakanlah 3 kilo, maka nisfu sok berarti 1,5 kilogram beras yang memberi makan satu orang miskin seharinya. Nisfu sok 1,5 kilogram beras, atau bisa dibuatkan nasi yang sudah matang, nasi kotak misalnya, sudah ada lauk-lauknya, untuk satu orang miskin itu juga tidak mengapa. Nah, setengah sok dari bur, gandum atau kurma atau beras atau yang selainnya yang termasuk makanan pokok pada daerah tersebut atau pada negeri tersebut. Nah, jadi pakai makanan pokok atau bisa makanan yang sudah jadi, nasi dengan lauk pauknya. Nah, itu yang pertama, yaitu al-marad wal kibar. Kalau sakitnya itu bisa disembuhkan, yurjaburuhu, maka dia cukup mengqadha puasanya, tidak perlu membayar fidyah. Tapi kalau sakitnya itu la yurjaburuhu, parah, maka atau karena dia sudah tua, maka dia tidak mengqadha tapi bayar fidyah. Ya. Kemudian yang kedua adalah as-safar, al-adhar al-mubih al-fitr fi Ramadan. Yang kedua adalah as-safar, fa yubahu lil musafir al-fitru fi Ramadan wa yajibu alaihi al-qada' li qawlihi sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu an as-siyami fi as-safar in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Nah, maka boleh bagi orang yang sedang safar dalam perjalanan berbuka atau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Wajib alaihi al-qada', dan dia tetap wajib untuk mengqada puasanya tersebut. Hal itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman sa'alahu an-siyam fi safar, ketika beliau ditanya tentang puasa ketika dalam keadaan safar. Beliau mengatakan, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Jika kau mau maka puasalah, dan jika kau mau maka berbukalah. Jadi terserah mau puasa mau tidak. Fa in shamal musafir sahha shaumuhu wa ajza'ahu. Walakin bisyartin alla yashqa alaihi as-shaumu fi safar. Fa in syaqqa alaihi fal fitru afdal. Nah, maka jika
seorang musafir dia berpuasa, maka puasanya sah dan dibolehkan ajza. Walakin tetapi dengan syarat alla yashuqqa alaihi shaum fi safar. Puasa tersebut tidak memberatkan dirinya, tidak menyusahkan dirinya ketika sedang di perjalanan fi safar. Fa in syaqqa alaihi, adapun ketika puasa tersebut menyusahkan dirinya, memberatkan dirinya, maka berbuka adalah lebih utama. Dia tidak berpuasa lebih utama. Tapi kalau dia mampu kuat seperti zaman sekarang kan, safar naik kereta, naik bis itu kan tidak memberatkan. Salah bagi beberapa orang tidak memberatkan. Jadi jika dia berpuasa pada waktu itu ya tafadhal. Nah, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar beliau melihat seorang laki-laki yang berpuasa, qaddulila alaihi min syiddatil har. Kemudian laki-laki tersebut sedang dulila, jadi mencari-cari tempat yang teduh karena pada waktu itu sangat panas. Ya, orang ini berpuasa, kemudian beliau melihat orang tersebut sedang mencari-cari tempat yang teduh sampai dikatakan dia hampir mau pingsan karena dia sedang berpuasa. Akhirnya watajma'un nasu haulahu, manusia pun berkumpul di sekitarnya untuk ngapain? Ya untuk memberi apa namanya? Keteduhan biar orang tersebut tidak terkena sinar matahari langsung. Jadi orang tersebut bisa berteduh. Kemudian Nabi pun bersabda, "Laisa minal birri asyamu fis safar." Lalu dikatakan orang ini sampai pingsan. Akhirnya manusia berkumpul di situ. Kenapa nih? Kok ada yang pingsan? Akhirnya Nabi pun bersabda, "Laisa minal birri asyamu fis safar." Asyamu fis safar. Jadi bukanlah suatu kebaikan berpuasa ketika dalam keadaan safar. Wa yubahul fitru fi safari at-tawil alladhi yubahu fihi qasrus salah wa huwa ma yakduru bi 48 milan aw hawali 80 kilometron. Nah, kemudian safar yang dibolehkan untuk berbuka, untuk tidak berpuasa adalah safar yang di dalamnya terdapat qasar salat. Ya, antum bisa merojaah kembali safar apa yang dibolehkan di situ untuk mengqasar salat. Kalau disuruh dibolehkan untuk mengqasar salat, maka boleh untuk tidak berpuasa. Ini berpuasa Ramadan ya. Ingat, ini kita membahas puasa Ramadan, bukan puasa yang lain. Nah, dan di sini disebutkan, jadi safar yang dibolehkan adalah safar yang kadarnya sama niyata wa arba'ina milan, 48 mil. Jaraknya 48 mil atau sekitar 80 km. 80 km baru bisa dikatakan orang tersebut safar dan boleh bagi dia untuk berbuka atau tidak berpuasa, dan boleh baginya juga untuk mengqasar salat. 80 kilo ya kira-kira dari Sukoharjo sampai Wates, mungkin sampai Jogja ke sana lagi. Dan mungkin ini dulu saja yang bisa kita sampaikan. Masih tersisa 2 lagi, maka kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.